Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau belajar gimana sih caranya menggunakan tools AI, di mana tools AI ini tujuannya itu tujuan dibuatnya itu untuk bisa menghasilkan prompt teks, yang mana prompt teksnya ini untuk bisa kita pakai ngegenerate menjadi sebuah gambar yang sangat realistik, yang sangat dramatik, seperti yang dilakukan oleh Digipreneur selama ini. Jadi kita prompt-prompt seperti ini hampir rata-rata itu semuanya kita hasilkan menggunakan AI, di mana untuk bisa menghasilkan gambar ini kita membutuhkan yang namanya prompt yang sangat detail. Kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh gambar, promptnya itu seperti ini. Nah, di sini kalian tuh sekarang ini nggak perlu lagi mikirkan gimana sih caranya bisa membuat prompt ini sedetail ini. Nah, karena kita udah buat toolsnya, nanti akan dikirimkan oleh tim kita ke dalam komunitas. Jadi kalian bisa klik link tersebut dan dia akan masuk ke halaman awalnya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita bisa menghasilkan prompt, barulah kita bisa nge-generate gambarnya, mengcopy paste hasil promptnya ini ke dalam aplikasi-aplikasi AI yang tujuannya itu untuk ngegenerate gambar seperti macam Sora, kemudian juga ada Midjourney, kemudian juga ada Leonardo dan lain-lainnya. Nah, sekarang permasalahannya gimana sih caranya bisa menghasilkan promptnya ini? Oke, kita masuk ke langkah pertama, di mana kalian bisa klik dulu link yang udah dikirimkan oleh tim kita di dalam komunitas yang di bagian pengumuman. Nah, dari situ kalian bisa klik masuk langsung ke halaman pertama, tampilan pertamanya seperti ini. Kalian bisa memulai percakapannya dengan ChatGPT dengan tools di Genius ini dengan kata gua mau buat prompt sesimpel itu, guys. Oke. Nanti setelah itu dia bakal memberikan dua pertanyaan, di mana dua pertanyaan ini sebenarnya bisa dibilang hal yang harus kalian jawab. Oke. Hal yang harus kalian jawab untuk bisa menghasilkan prompt sesuai dengan ekspektasi kalian. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa konteks atau narasi yang ingin kamu visualisasikan? Cerita atau tema? Nah, sebelum kalian membuat prompt, pastikan dulu kalian udah membuat skripnya, guys. Skrip yang kalian pakai di toolsnya di Sensei. Jadi di slide satunya apa, slide 2-nya apa, slide 3-nya apa, slide keempatnya apa, sampai di slide terakhirnya konteksnya apa. Nah, dari situ kalian bisa tentuin nih, di slide satu visualnya seperti apa, di slide kedua visualnya seperti apa, dan seterusnya. Oke. Nah, karena di sini kita ingin membuat visual untuk slide pertama, otomatis konteks yang kita masukkan adalah diantar ibu ke job fair karena di PHK, umur 30 tahun pengangguran. Oke. Nah, di sini kita copy paste konteksnya, kemudian kita masukkan ke dalam tools di Genius, jawaban nomor satu itu kita copy paste konteksnya. Diantar ibu ke job fair karena di PHK, umur 30 pengangguran. Oke. Kemudian jawaban nomor dua, apakah kamu punya bahan visual yang ingin dilampirkan? Misalnya foto, logo, simbol, atau referensi. Oke. Misalnya kalian ingin membuat konten ingin membuat visual seperti ini nih, yang ada logo Gojeknya, yang ada orang drivernya. Nah, kalian tinggal cari foto-foto di Pinterest. Foto-foto di Pinterest yang berkaitan dengan dunia driver seperti itu. Entah itu Gojek ataupun Grab. Sehingga si AI ini bakal ngebaca nih. Nah, sehingga AI ini bakal ngebaca. Oke, ini kalian tinggal download, tinggal kalian masukkan di sini foto Gojek driver. Misal seperti itu ya, guys. Nah, karena kita konteksnya yang berkaitan dengan diantar ibu ke job fair karena di PHK umur 30 tahun. Jadi kita tinggal bilang nih, eh, apa orang berumur 30 tahun beserta ibunya di tempat yang ramai. Tepatnya di job fair. Udah, seperti itu aja. Kalau misalnya, yang penting sesuai dengan konteksnya. Visualnya apa? Kalau misalnya mau ada logo Coca-Colanya ya, kalian tinggal cari logo Coca-Cola gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian tuh mau di visualnya itu ada tampilan Grab-nya ya, kalian tinggal cari logo Grab, kalian tinggal cari yang menggambarkan Grab, entah itu driver ataupun kalau misalnya kalian juga mau ada tampilan Apple lah, HP iPhone dan lain sebagainya, kalian tinggal lampirkan nih bahan visualnya, foto iPhone dan lain sebagainya. Begitu seterusnya, oke? Jadi yang penting jawaban nomor dua ini harus berkaitan dengan jawaban nomor satu, guys.
bahan visual apa yang ingin kalian tampilkan di dalam gambar yang nanti akan dihasilkan oleh promnya itu, entah itu foto, logo, simbol, ataupun referensi lainnya. Oke, setelah dua pertanyaan ini, jawab kalian tinggal tekan enter, dia bakal melanjutkan menghasilkan sebuah prompt, di mana promptnya ini tinggal kalian copy paste, kalian tinggal boleh pakai Sora AI ataupun Midjourney ataupun aplikasi AI ngegenerate gambar lainnya. Nah, tapi karena kita di Digipreneur, kita biasanya memakai Sora AI, guys. Jadi ini tinggal kalian masuk ke Sora AI-nya, kalian tinggal copy paste prompt-nya, kemudian kalian tinggal tekan enter. Oke, nanti dia bakal mulai mengerjakan. Nah, kalian tinggal tunggu hasilnya gambar seperti apa. Nah, jadi seperti itulah cara-cara kita itu ngegenerate gambar seperti ini yang bisa dibilang hyperrealistik, kemudian dramatik, dan kalau misalnya dia tuh yang sifatnya seperti macam 10 juta orang siap kehilangan nafkah, artinya dia tuh yang basis yang tragis seperti ini, kalian bisa menggunakan tools AI yang udah kita buat, di mana itu akan menghasilkan prompt yang sangat spesifik, yang sangat detail, dramatik, untuk bisa kalian pakai untuk ngegenerate menjadi sebuah gambar seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin membuat gambar yang ada logo Shopee-nya, ya kalian tinggal cantumkan logo Shopee-nya seperti itu. Jadi, ini hasilnya udah jadi ya, guys. Kita coba cek. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi, pastikan informasi yang kalian berikan di bagian sini itu harus bisa detail. Oke, harus bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Sehingga dia bisa menghasilkan prompt yang sangat detail, prompt yang sangat oke untuk kalian pakai menjadi sebuah konten. Nah, ini kita coba dengan style yang lain, di mana kita itu akan mencoba melampirkan sebuah gambar. Misal seperti ini, kita juga ingin ada logo logo Shopee-nya atau apanya gitu, misalnya seperti itu ya, sebagai contoh. Nah, kalian tinggal, misal kontennya seperti ini nih. Misalnya konteksnya kita ambil coba ini ya, kerja 8 tahun dipecat dalam 5 menit. Ada logo Shopee-nya, oke. Kita coba masuk ke sini. Oke, sekarang ini. Kita bikin gitu. Nomor satu, konteksnya itu kerja 8 tahun dipecat dalam 5 menit. Oke, kerja 8 tahun dipecat dalam 3 menit. Misalnya seperti itu ya, guys. Nah, kemudian Shopee cetak rekor profit tapi juga cetak rekor PHK. Oke, kita tambah nih. Oke, nomor duanya, bahan visual apa yang ingin kamu lampirkan? Mungkin bisa dibilang logo Shopee. Kemudian apalagi? Misalnya orang yang megang kertas bertuliskan, misalnya seperti itu ya guys. PHK. Nah, di dalam kantor. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini tinggal kita tekan enter. Dia bakal ngelanjutin, dia bakal menghasilkan sebuah prompt, di mana prompt ini tinggal copy paste. Nah, di sini dia bakal ngasih saran nih guys. Disarankan untuk melampirkan gambar referensi agar hasil visualnya lebih tajam dan akurat. Artinya, yang untuk jawaban nomor dua, kalau bisa kalian cantumkan, kalau bisa kalian lampirkan nih ketika kalian mau ngegenerate gambar, misalnya seperti ini ya guys. Ini tinggal kita copy paste promptnya. Oke, kita masuk ke aplikasi Sora AI, tinggal kita copy paste. Nah, karena dia menyarankan untuk melampirkan gambar referensi, artinya kita juga harus melampirkan gambar referensinya. Nah, kita cari dulu logo Shopee. Oke, logo Shopee. Nah, ini seperti ini. Ini kita tinggal download di Pinterest. Kemudian kita masuk lagi ke Sora. Ini kita tinggal ada
apa nih, simbol tambah, upload from device, kemudian kalian masukkan logo Shopee-nya, oke. Mungkin bagi teman-teman yang butuh aspek rasionya 3:2, 1:1, 2:3, ini tinggal pilihan opsional, kemudian remix. Nah, ini kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, tapi yang jelas seperti itu guys cara kerjanya. Jadi, ketika kalian ingin menghasilkan sebuah prompt, pastikan juga yang ininya bersifat detail. Kalian tuh mau yang gambar seperti apa, biar si AI-nya gampang ngebaca. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak butuh lagi tuh apa apa ya menghasilkan prompt yang sangat detail sekali, nggak perlu lagi seperti itu. Karena tools ini udah sangat membantu sekali untuk bisa kalian menghasilkan gambar yang realistik, yang dramatik, yang seperti macam Digipreneur yang melakukan seperti ini selama ini. Nah, jadi gambar-gambar seperti ini semuanya kita hasilkan menggunakan tools tersebut. Nah, sama seperti macam gambar seperti ini, Donald Trump memegang kertas dengan gambar kris seperti itu. Nah, kita tinggal cari foto-foto kris, foto-foto QR code, apa foto-foto krisnya di Pinterest, kemudian kita lampirkan nih, kita lampirkan ke dalam si Sora AI-nya, ke aplikasi AI-nya. Nah, seperti itu guys cara kerjanya. Nah, jadi kalian tinggal kalian gunakan setiap kali membuat konten. Yang penting apa? Yang penting di bagian sininya guys, harus detail sesuai dengan apa yang ingin kalian hasilkan menjadi sebuah gambar gitu loh. Oke, ini tinggal kita tunggu hasilnya dari prompt kita tadi, seperti apa hasilnya. Tapi yang jelas ini udah sangat membantu sekali untuk bisa menghasilkan gambar yang dramatik. Kalau misalnya konteksnya tragis, tragis sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, ini dia. Nah, seperti ini guys. Jadi mudah kan, simple kan sebenarnya. Kalian tinggal masukkan perintahnya, tinggal bilang gue mau buat prompt, kemudian dia bakal ngasih pertanyaan, kalian tinggal jawab pertanyaan tersebut, oke? Kemudian dia bakal menghasilkan prompt yang sedetail ini dan juga memberikan saran untuk melampirkan gambar referensi agar hasil visualnya lebih tajam dan akurat. Nah, seperti ini tinggal kalian download, tinggal kalian masuk ke aplikasi editing Canva. Oke, selesai jadi sebuah konten seperti Digipreneur pada umumnya. Oke, simpel ya guys. Jadi ini bisa kalian coba, kalian aplikasiin langsung. Kalau bisa hari ini juga kalian bikin konten yang bisa dibilang yang bisa menghasilkan engagement yang tinggi nantinya. Dan seiring berjalannya waktu, akun kalian itu bisa grow secepat mungkin. Dan orang-orang nih, audiens-audiens di luar sana ini bakal penasaran dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian posting setiap harinya, value-nya oke, dan diterima oleh audiens dan diterima oleh market, itu di situ kalian bisa mengkonversi menjadi sebuah income ke depannya. Oke? Sekian dulu untuk tutorial menggunakan tools AI di Genius ini. Kalian bisa langsung pakai. Nanti kita beri lagi tools-tools AI lainnya biar kalian lebih mudah lagi untuk bisa menghasilkan sebuah konten yang engagementnya tinggi. Oke? Sekian dan terima kasih.